Ini balik lagi ke ya, jamming ya. Hmm. Kalau menurut lo esensi jamming itu seharusnya gimana sih? Sekedar main instrumen. Jamming tuh kan bebas sebenarnya. Pengertian tuh jamming kan kita ngejam tuh jam session gitu ya kan. Jadi kita memang misalkan jamming tuh emang orang ngejam mengekspresikan apa yang itu sebenarnya jamming tuh itu gitu. Di situ ada titik klimaksnya gitu. Apa emang itu nggak ada titik klimaksnya gitu, terus-terusan gitu? Itu udah pasti klimaks tuh. Udah pasti ada titik klimaksnya. Maksudnya apa? Jamming tuh kan kita kayak misalnya kalau zaman dulu tuh jamming tuh kita datang di satu tempat ngejam main musik. Misalnya kalau untuk musik ya kita datang ngejam, berarti kita collab sama musisi itu kan, kita main satu panggung sama musisi itu, gue ngejam dong gitu kan, bahasanya kan begitu. Maka akhirnya tenar lah tuh bahasa jam session tuh. Nah terus kesini sininya zaman makin canggih ngejam digital. Nah ternyata ngejam tuh lebar gitu, nggak harus kita datang ke satu tempat dan kita ngejam sama musisi, ya benar, tapi nggak harus. Kalau memang nggak bisa di era sekarang ya ada minus one, ngejam aja sama minus one, ngejam juga namanya. Bedanya kan kalau kita datang ke satu tempat live gitu jam. Kalau ini kan kita cuma sendiri sama minus one gitu, sama robot katakanlah gitu ya kan. Gitu. Tapi basicnya sama, ngejam gitu. Kalau klimaksnya tuh, kalau klimaks atau enggaknya itu dari musisinya. Otomatis ketika dia ngejam pasti ada sesuatu yang maksudnya yang ingin disampaikan gitu. Entah itu klimaks, itu dianya yang tahu gitu. Tapi you pernah bang mencapai klimaks itu? Oh iya, udah pasti karena kan banyak. Jadi klimaksnya kita ngejam atau main musik itu banyak faktor yang harus mendukung gitu. Satu, yang pertama udah pasti happy dulu, seneng, happy. Ya kita mau sehebat apapun kalau nggak happy dulu ya nggak bisa mencapai klimaks, itu nggak bisa gitu. Dalam tekanan gitu, seolah-olah kita bahagia ternyata enggak gitu ya kan. Iya, jadi ya jujur sih sebenarnya jam session tuh lebih, maksudnya jujur lah. Maksudnya gue begini adanya, gue misalnya gue sebagai pemain gitar ya gue begini main gitar, ini style lebih ke ini gue gitu, style gue. Jadi kelihatan jati dirinya sebagai seorang gitaris misalkan kan, atau siapa drummer atau dia mainnya begitu gitu. Tapi biasanya ada juga yang separuh kelihatan gitu. Maksudnya Separuh kelihatan tuh kan ya dia ngejam nggak semuanya dikeluarin sama dia gitu. Oh gitu. Iya, trik-trikan juga doi ya kan, nggak dikeluarin. Ternyata dia bisa lebih parah dari itu gitu, bisa lebih parah dari ngejam. Atau yang tadinya dia player, misalkan player main biasa-biasa aja, entah kali siapa misalkan biasa aja kalau kita lihat main, nggak taunya pas lagi ngejam gila gitu mainnya gitu. Nah kebanyakan kayak gitu biasanya. Jadi jatuhnya jamming itu sebenarnya ngeluarin unek-unek sih jamming itu. Misalkan gue misalkan gini, gue di ngeband sama band recording misalkan sama Koin ya, gue kan main gitarnya gitu sama band kan, tonet gitu kan. Ya orang taunya gue begitu ya kan, fans taunya gue begitu gitu. Dalam artian mereka nggak tahu misalkan suatu ketika gue lupa udah lama banget, gue datang ke rumah seorang temen dan nyobain gitar, nyobain efek. Waktu itu apa, mau nganterin temen mau minjem efek apa gitu. Nah terus gue nyobain gitar, terus gue main shredder kalau bahasa orang sekarang tuh. Oh iya, shredder
Rider tuh ngebut lah pokoknya kita tuh. Gitu, begitu lah. Nah gue main begitu ya kan dia. Terus dia bilang, ya lu bisa juga ya main begitu ya, kata dia kan gitu ya kan. Lu bisa juga ya main begitu ya, kata dia. Nggak ngerti, gue bilang, maksudnya ya sama aja sih, gue bilang biasa aja sebenarnya, gue bilang ini cuma masalah waktu aja, gue bilang ya kan. Nah terus kesini-sininya juga kan ketemu sama teman, terus ada teman juga yang udah lama nggak ketemu nih, foto, gila lu bro, lu kacau lu main gitar sekarang. Kacau gimana maksudnya? Emang hidup gua kacau, gua emang main gitar gua biasa aja, gua bilang gitu. Terus enggak apa, gua lihat postingan gua kemarin tuh di oh, gua bilang itu, gua bilang biasa aja kali itu, mau gua bilang malu-maluin aja gitu. Gua main gitar udah banyak itu sekarang yang kayak begitu gitu kan. Dari zaman dulu juga udah banyak kayak gitu, cuman kan maksudnya sekarang lebih terbuka karena media lebih ini kan. Dari zaman dulu emang udah ya, kita bayangin aja lah musisi itu kayak Van Halen, kayak siapa gitu ya kan, gitaris nih, anggaplah kita bicara gitaris ya, maksudnya karena gue seorang pemain gitar gitu. Kayak Van Halen misalkan, Jimmy Page, Richie Blackmore, terus siapa itu kan dari tahun berapa tuh, dari tahun katakanlah tahun 60 apa tahun 70. Wah iya, itu mainnya udah segokil itu mainnya gitu, udah bener-bener gokil gitu, yang sampai sekarang kita masih geleng-geleng, musisi, mau musisi kelas manapun itu masih geleng-geleng gitu, walaupun musisi itu bisa main lebih hebat dari dia, tapi kan lu kemana tahun segitu gitu kan. Iya bahasanya kan begitu dong, lu kemana tahun segitu. Makanya penghargaan terbesar buat mereka tuh itu gitu. Dan dia orang pertama kali yang benar-benar misalnya kayak Van Halen, orang yang pertama kali mempopulerkan kayak misalnya piping harmonic, wah itu di tahun itu serem gitu, nggak ada tuh musisi aman, musisi salah satu rock and roll, the best rock and roll itu maksudnya. Jadi artinya, nah ini ada juga nih, Apa tuh? orang banyak salah nih tentang, bukan banyak salah sih, maksudnya Keliru, kurang nyampe tentang pengertian rock and roll itu gitu. Jadi rock and roll itu seolah-olah sebuah musik rock and roll gitu. Jadi rock and roll itu kehidupan si musisi itu. Karena lu denger deh bule tuh bilang rock and roll tuh nggak cuma sama musisi, sama siapa aja. Kalau kayak kehidupannya rock and roll, is a rock and roll time, yes, kan. Seorang dokter aja ya kan, kalau udah pusing misalkan pusing kerjaan di apa di mana, it's a rock and roll time, buka datang ke bar mabok, maksudnya gitu suasana rock and roll itu gitu, suasana yang gitu.